Jadi awalnya itu pertama kali aku mengalami panic attack. Aku nggak bisa napas. Aku kira gue bakal mati saat itu juga. Itu dalam mobil. Mamaku nyupir, aku di sampingnya. Dan semua orang ngejudge aku kayak aku nggak punya iman, nggak punya Tuhan, nggak punya agama. Itu malahan aku pikir tuh gak panic attack. Aku pikir karena di kamar ada pohon kayak pohon pisang, gue pikir kayak orang Indonesia itu karena pohon pisang ada itunya, ada rohnya itu taruh luar itu gue jadi nggak bisa napas, gue mau mati. Ternyata masalah mental tuh bener real gitu. Kalau kalian nggak ngalamin, ya udah nggak bakal ngerti. Hai semuanya, apa kabarnya kalian hari ini? Selamat datang di podcast kita Ngobrol Yuk bareng Gina dan Ruli. Hari ini spesial pakai telur. So excited, akhirnya kita bisa collab. Dan tamu kita yang pertama adalah mama-mama yang lagi hits, podcaster yang hits, Elva Saragi. Aksen bule kayak gitu ya, Saragi. Jadi ya. Saragi padahal. Antara orang Jawa sama orang Kanada, jadi Saragi gitu. Oh iya. Mbak Dina aslinya orang mana toh? Aku Jawa. Surabaya, dua-duanya Jawa. Oke. Jadi kita mau ngobrol apa nih, guys? Ya, sebelum kita masuk ngobrol, ini preface dulu siapa ini Elva ya. Jadi Elva itu salah satu influencer, nanti dia akan menjelaskan lebih detailnya. Cuman mungkin beberapa dari follower kita belum ada yang kenal banget ya sama Elva, ya kan? Yeah. Jadi sekarang silakan kakak kalau mau memperkenalkan diri. Hai guys, balik lagi bareng aku, Elva Saragi. Kayak di YouTube aku. Hai, aku Elva Saragi. Aku adalah seorang ibu, seorang mom influencer kalau kata orang, tapi nggak tahu apa yang di-influence gitu kan ya. Terus kemudian YouTuber, content creator, produser, seorang istri, seorang kakak, dan seorang anak, dan seorang ya gitu deh pokoknya. Ibu rumah tangga juga, sama. Seorang adik ipar lupa kan? Oh iya, Bu, ada ipar, bahaya. Nanti ini langsung nih saya selesai. Iya. Oke, ya jadi Elva itu ada iparku. Dia satu-satunya, enggak ya? Iya kan cuma satu. Jadi kalau dua bahaya dong. Nggak ketahuan, makanya aku nggak ngomongin. By the way, iya, jadi Elva ini udah cukup lama ya, Fa ya. Jadi 6 tahun mulai di YouTube. Sekarang gimana? Bala-balanya semakin growing kah? Apa? Aku sih growing duluan di YouTube, Instagram mengikuti. Terus semakin kesini makin aktifnya di Instagram. Mungkin terlihat sedikit ya dengan followerku yang sebegitu. Tapi itu aku dapetin secara organik gitu. Jadi memang segmented banget juga karena segmennya ibu-ibu gitu ya. Jadi dengan segitu sih menurut aku udah bersyukur banget gitu. Iya, bersyukur banget, banyak itu, Pak. Kalau dari awal, cerita dong dikit aja, singkat aja. Awalnya YouTube kamu itu dulu tentang apa, terus sekarang? Oke. Jadi dulu tuh aku beauty vlogger, tapi teh nggak laku, cuma suka make up, terus nge-YouTube tentang beauty, yang cakep-cakep banyak nih, jadi gue kagak ditonton kayaknya gitu kan. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu karena aku menikah dan tahun pertama mencoba hamil, terus keguguran, tahun kedua mencoba hamil, terus hamil keguguran, sampai akhirnya aku 3 kali keguguran, 2 kali kuret, 1 kali operasi, semacam sesar tapi bukan sesar. Diangkat saluran tubalnya kiri karena aku nggak tahu kalau ternyata aku hamil di luar kandungan, bukan hamil di luar nikah, hamil di luar kandungan. Kalau orang-orang di luar nikah, aku di luar kandungan. Hamil anggur kalau kata orang bilang itu. Katanya kalau hamil anggur beda, Mbak. Hamil anggur tuh kenapa gitu? Kalau ini hamil, jadi janinnya tuh nempel di saluran tuba, yang mana janinnya berkembang tapi bukan pada tempatnya. Jadi pecah deh saluran tubanya karena harusnya di rahim. Kalau rahim kan elastis kembang, ini enggak. Dan aku pendarahan hebat, terus dipotong dan kondisinya aku belum punya anak pada saat itu. Itu udah tahun ketiga kayaknya nikah. Gitu. Jadi mulai akhirnya dari situ. Iya, jadi akhirnya dari situ itu dari awal pertama kali program hamil hingga keguguran pertama kali hingga semuanya aku dokumentasikan dalam YouTube aku. Dan seiring berjalan waktu orang-orang mungkin merasa senasib sepertanggungan atau mungkin mereka mencari tips program hamil atau merasa
down gitu ketika mereka keguguran mencari sesama orang yang senasib gitu ya. Jadinya aku berkembang sampai sekarang, jadi ngikutin aja gitu. Iya, pasti ini sih kalau sharingan kamu itu eh, banyak yang relate, apalagi kalau misalnya kita nggak terbiasa untuk ngomongin ya. Tuh. Kadang-kadang kan apapun yang terjadi di kita, misalnya kita keguguran atau kita kehilangan seseorang atau kayak Elva juga apa namanya selain keguguran ini juga kehilangan satu Ubah kiri. ubah kiri kamu itu kan sesuatu yang kita tuh di depan orang tuh pasti kita akan ngerasa kuat gitu kan. Padahal sebenarnya dalam kita kan kita mentally itu sebenarnya masih belum move on. Kayak Dina juga bilang dia pernah keguguran juga gitu. Jadi mungkin pada saat dia nonton kamu itu kan sesuatu yang bisa mereka relate dapat temen gitu ya. Jadi berarti YouTube kamu itu nggak cuma buat yang receh-receh doang dong. Berarti kayak awalnya sih nggak receh, awalnya tuh serius. Awalnya tuh edukasi serius. Kesini-sini receh. Mungkin kamu kesininya tuh kayak bukan menemukan ya, kayak bisa channeling yourself gitu di kamu siapa kamu sebenarnya awal-awalnya. Karena mungkin awal-awalnya kan pertama kali nge-YouTube ya grogi, pasti ngomong juga kaku. Sekarang makin kesini aku udah one take aja, mau aku ngomong salah kayak mau apa, jadi kayak orang nih, aduh gue tadi ngomong apa ya, gue lupa gitu. Itu nggak aku cut, jadi aku biarin aja orang menikmati hal itu. Pak, tapi ada kemungkinan juga justru karena kamu berawal dengan kamu serius dan kamu menjadi vulnerable, kamu jadi udah beban kamu tuh udah nggak ada gitu loh, karena sharing to the world gitu kan. Jadinya mungkin sekarang kamu udah in your better place. Ya udah bodo amat deh gitu ya, biarin aja. Kita tuh selalu interested, selalu tertarik untuk melihat belajar sesuatu dari orang lain dan melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Nah, kan aku kepoin Instagram lu juga kan. Ini anaknya kayaknya happy nih, kayaknya asik nih orangnya, hidupnya nggak ada masalah gitu kayaknya. Kayaknya banget nih. Cuman anyways, until dia tipe-tipe Instagram tuh. Ya, until aku kayak kepoin juga YouTube kamu kan. Terus aku salah satu scene yang ada episode di situ kan kamu cerita tentang anxiety disorder ya. Yes. I'm so interested to know about that. Karena kan di Indonesia itu ketika kita tuh struggling, maksudnya kayak kita kadang-kadang masalah mental, kita berusaha untuk memvalidasi perasaan kita aja, jangankan mental disorder, untuk kita bisa memvalidasi perasaan kita sendiri itu kita sudah kayak yang ada namanya culture, ada budaya, ada orang-orang social pressure juga yang memang kayak maksudnya diminish our feeling, kayak perasaan lo aja gitu, lo jangan manja gitu kan, or people would just say like, dalam bahasa Inggrisnya, just suck it up, okay, life is hard, suck it up, kayak gitu maksudnya kan kayak gitu. Nah, kalau kamu itu struggling, kita pengen tahu deh, kita pengen belajar struggle-nya kamu itu seperti apa di awal-awal itu. Pasti berat sekali karena di awal-awal YouTube atau di awal-awal hidup aku nih. Enggak, maksudnya langsung aja ke ketika lu di awal tahu tentang itu, orang-orang di sekitar kamu itu gimana menanggapinya itu, dan gimana kamu overcame perspektif orang yang masih seperti about the anxiety disorder. Nggak hanya anxiety, cuman kayak mental health, more on mental health. Iya. Jadi sebenarnya aku nggak tahu kalau itu aku punya struggle dalam masalah kejiwaan gitu ya. Aku kan orangnya maksudnya aku kan happy gitu orangnya. Aku ke dokter jadi awalnya itu pertama kali aku mengalami panic attack, aku nggak bisa napas, aku kira gue bakal mati saat itu juga, itu dalam mobil, mamaku nyupir, aku di sampingnya, terus aku inget tuh gue nggak ada duit, jadi gue nggak dibawa ke dokter, sumpah. Terus habis itu zaman dulu nggak ada BPJS, udah besokannya aku pikir bener aku mati pada situ, karena bener-bener kayak nyawaku udah mau hilang gitu. Terus udah kayak gitu aku tidur, saking nangis kecapean, tidur bangun-bangun pagi, gue masih di kasur nih gitu. Terus aku ke rumah opungku, nenekku gitu ya,
masih hidup pada saat itu. Terus dia bilang, kenapa kamu dadanya sakit? Udah ke dokter. Akhirnya dikasih duit 6 juta, inget banget 6 juta dikasih duit, aku ke dokter. Di dokter dicek tuh semua, jadi paru-paru, EKG, ronsen, treadmill, echo, USG jantung, ke sampai ke beberapa profesor jantung, terus dokter lambung, dokter penyakit dalam segala macam. Aku dinyatakan sehat, tidak ada apa-apa. Terus akhirnya dibilang, kamu ini mah stres aja gitu. Enggak lah, gimana bisa gue stres kan, gue kalau ngomong berapi-api selalu, maksudnya apa ya, extrovert gitu, bukan yang introvert gitu kan. Terus habis itu dia bilang, enggak lah dok, enggak, aku nggak stres, aku fun-fun aja gitu. Terus hingga suatu ketika itu makin menjadi setiap hari setelah kejadian aku panic attack itu, aku tuh selalu hidup dalam panic attack, jadi nggak pernah ada satu detik hidupku yang merasa aku aman. Jadi gue tuh kayak dikejar-kejar rasa takut mati, Kak. Dan semua orang ngejudge aku kayak aku nggak punya iman, nggak punya Tuhan, nggak punya agama, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, habis itu kerjanya setiap hari nangis, takut mati. Kok lucu ya gue takut mati, pikir. Tapi akhirnya aku curhat sama temen aku, dia dokter di Jerman gitu ya. Lebih open minded tentunya, karena nggak semua dokter itu terbuka dengan permasalahan ini. Sekalipun dokter di Indonesia, mereka kayak, enggak, kamu ini aja gitu loh. Nggak semuanya loh mengerti gitu. Akhirnya dia bilang, lu ke psikiater Pak gitu. Akhirnya aku ke psikiater, dan di sana aku didiagnosis generalized anxiety disorder. Itu setahun 2012. Aku nggak bisa bawa mobil, aku takut kemana-mana. Pulang kerja itu aku langsung di kamar aja, nggak kemana-mana. Katanya kan asam lambung, makanya debar-debar. Aku setiap 2 jam makan, kurus kering segala macam. Terus hingga suatu hari akhirnya ke psikiater nggak langsung sembuh karena nggak cocok pada saat itu. Mungkin dikasih antidepresan yang nggak cocok sama aku kondisiku makin parah. Kalau Aku misalnya cuma kayak antidepresan kamu nggak cocok, nggak minta sama dokter itu kayak alternatif obat, apakah langsung? Nggak tahu Mbak, karena itu pertama kali aku minum obat, aku nggak ngerti efeknya bagaimana dan gimana gitu rasanya gitu. Jadi ketika aku minum, mungkin dia rasa oke, obatnya mungkin belum bekerja, karena antidepresan bekerja setelah 2 minggu 4 minggu. Kalau mereka merasa nggak cocok baru bisa diganti, nggak bisa langsung sekali minum kita ganti gitu. Aku kayak bengong gini, kayak di depres gitu loh, maksudnya segala emosi baik senang sedih jadi bengong aja. Terus kerjanya tidur, ngantuk banget. Akhirnya gonta-ganti dokter. Akhirnya nemu satu dokter yang tepat, dia memang dokter, ngambil license, pokoknya intinya bagian psikosomatis deh. Akhirnya ketemu dia, itu 2 minggu aku merasakan kayak aku kembali hidup kayak Elva yang dulu, Elva yang cocok obatnya. Iya gitu, maksudnya Elva yang gue banget gitu. 2 minggu. Tapi salahnya aku, namanya orang Indonesia ya, kalau udah sembuh ya udah nggak dilanjutin minum obat. Nah, salahku di situ, itu titik tersalahku dalam hidup aku ya, masalah ginian gitu ya. Di situ aku bisa bawa mobil, mau ngapain, oke, ayo, mau makan pedes santan segala macam, ayo. Dulu mah enggak sama sekali karena saking takutnya. Terus udah gitu. Akhirnya dia relapse ya, maksudnya keulang lagi gitu. Akhirnya hingga saat ini dia gue minum obat keterusan. Aku kan si anakku yang gede, si Karina itu kan autistik sama ADHD. Jadi semenjak dia punya diagnosa itu, aku jadi semakin educate diriku kan. Pada saat aku belajar soal autism dan aku belajar soal ADHD, dan pada saat aku belajar soal ADHD itu, aku banyak relate gitu. Kok ini kayak gue ya, kayak gue gitu ya. Tapi bukan, gue nggak dalam bentuk hyperactivity-nya gitu loh. Pokoknya itulah. Pokoknya aku bisa relate. Nah, semenjak itu aku jadi mulai bisa melihat bahwa mental health itu is real. Terus apalagi anakku juga itu harus minum obat setiap hari for the rest of her life. Tapi justru kalau aku lihat ya, orang-orang itu mostly memang bilang kayak ngapain sih obat gitu? Lo tuh kayak ngasih racun ke anak lo. Yeah. Analoginya seperti ini sebenarnya kalau kata dokter. Kalau kamu melihat orang dia diabetik, dia pakai insulin, kamu nggak melihat itu sebagai sesuatu yang racun. Kamu lihat itu sebagai sesuatu yang membantu mereka. Tapi kenapa pada saat itu ke orang ADHD, sesuatu yang memang mereka tidak memproduksi chemical
yang Iya. lain. Iya benar. Kenapa kamu nggak anggap itu sebagai life saver juga? Karena hidupnya mereka itu akan lebih terbantukan dengan obat itu. Betul. Nah, jadi aku pernah kena panic attack juga kayak kamu. Dan waktu itu malahan aku pikir tuh gak panic attack. Aku pikir karena di kamar ada pohon kayak pohon pisang, gue pikir kayak orang Indonesia itu karena pohon pisang ada itunya, ada rokonya gitu di tengah. Gue bilang sama Bang Alim, udah taruh luar itu gue jadi nggak bisa napas, gue mau mati gitu. Ya waktu itu ya kan. Nah terus gue juga pernah anxiety. Nah semakin kesini aku jadi yang waduh ini kayaknya gue harus mementingkan kayak kesehatan dan keselamatan lo gitu ya, karena apalagi anakku kayak gitu. Jadi aku ngerti sih kalau kamu pada waktu itu pasti akan lebih berat karena kamu di Indonesia kan. Dan nggak ada yang mendukung aku sama sekali. Mama, papa, adik, bahkan suamiku hingga sekarang dia udah mengerti ya, karena dia mengalami permasalahan mental tersendiri. Jadi dia ngerasa kalau masalah mental itu anjir bener ada, lo gila, gue bisa nggak kerja, dia bisa nggak mau ngapa-ngapain gitu. Ternyata masalah mental tuh bener real gitu. Kalau kalian nggak ngalamin, ya udah nggak bakal ngerti apa yang kita rasakan. Iya, Ruth, gue sesak napas, jantung berdebar-debar kayak mau mati. Dan ketika momen itu datang, aku selalu pengen lari ke UGD kayak merasa aman gitu kan. Karena aku takut ini serangan jantung buat mati gitu kan. Gitu. Orang kan nggak ngeliat itu sebagai mentally ya, itu kan ini itu sesuatu kayak organ tubuh kita yang padahal itu connected ya. Saraf kita, chemical di otak kita nggak balance kalau kata dokterku. Iya betul. Terus dikata-katain, lu kalau ngapain sih Pak minum obat kayak ginian, udah relax aja santai. Iya relax santai, gue juga pengennya gitu. Ini nyandu katanya. Nah, dibilang kecanduan aku. Pertanyaanku, apa yang bikin kamu bisa kuat banget untuk maksudnya gue nggak mau deh dengerin orang lain. Karena gue yang ngerasain. Apa karena lo cocok dengan antidepresan? Oh iya. Iya, karena pertama aku yang ngerasain, aku mau mencari bantuan gitu ya. Kemudian ketika aku nemu dokter ini dan aku merasa terbantu sangat dan merasa, oh iya benar gitu, ini sangat berkurang jauh simptomnya yang aku rasakan, aku bisa kembali beraktivitas. Aku hingga detik ini seorang selalu nanya, Kak hebat banget sih Kak bisa beraktivitas, bisa gini. Emang gak pernah panik lagi? Panik itu udah jadi bagian hidup aku gitu loh. Jadi kayak aku berdamai dengan diri aku, oke aku hidup dengan permasalahan aku. Jadi kayak 70-80% aku bisa kembali pulih aktif lagi. Oke 20-30% mungkin kadang kalau lagi ada masalah pasti ngaruh gitu ya. Tapi maksudnya aku bisa kembali aktif dan beraktivitas secara normal dengan 80% sekarang gitu. Bawa mobil aku masih takut. Trigger. Jadi maksudnya nyetir itu bagian dari oh iya iya kenapa, karena waktu itu opungku serangan jantung di mobil ya pokoknya ketika karena pertama kali aku panik attack itu aku di mobil, jadi kayak bawa mobil sendiri itu aku takut. Dan itu 1000 kali si Ruhut selalu maksa aku bawa mobil dan 1000 kali aku telepon dia dijemput aku di pinggir jalan, gue pinggirin mobil karena gue nggak bisa napas gitu. Tapi sekarang kalau jarak deket oke. Ini kan sesuatu kalau yang orang nggak ada di posisi kamu kan nggak akan pernah bisa ngerti. Apaan sih nyetir mobil iya. aja gitu. Iya gitu. Terus tiba-tiba kayak tangan bisa dingin, nggak ada. Ini misalnya aku lagi interview gini ngobrol, tiba-tiba ntar aku dek gitu, kaki dingin, tangan dingin. Itu terjadi gitu aja. Aku juga nggak tahu kenapa, nggak ada triggernya. Itu. Dan ini aku udah berjalan 12 tahun dari 2012, berarti kan enggak 12 tahun nih, 2012 berarti 8 tambah 9, berapa tahun sih Mbak? 9 ya? Enggak sih, ngitung aja nggak bisa anjir, 2012 9 tahun. 9 tahun. Tapi semakin kesini aku semakin ngerti bagaimana menghadapi kondisi aku. Aku ikut meditasi, yoga, dan meditasi membantu aku hingga saat ini aku meditasi. Itu dikata-katain sama suami saya. Menurut Dina juga. Dina tuh selalu bilang, dia tahu tuh gue itu very high anxiety. Gue suka orang yang panikan. Jadi dia selalu bilang, aku deh meditasi. Aku suka banget. Aku jatuh cinta sama meditasi. Bener-bener jatuh cinta. Merem aja, Mbak. Tapi dikata-kata, meditasi, tidur aja loh, Pak, gitu. Tapi menurut aku yang merasakan, aku merasa itu terbantu. Ada berbagai macam cakra. Aku tadinya tahu nggak, untuk kita meditasi aja itu
banyak namanya juga kita orang anxiety ya, banyak pertanyaan dan banyak takutnya. Ntar gue kerasukan setan nih, gue bengong-bengong atau gimana, ini musyrik nggak gue ya, ini gue dosa nggak ya, ini gue nyembah setan. Pokoknya banyak, tapi akhirnya aku ngikutin kata hati aja, kayak udahlah gue lakuin aja, ribet banget sih udah gitu. Ternyata membantu aku ikut berbagai macam kelas meditasi, dan aku setiap malam pasti meditasi. Suami saya nggak pernah suka, tapi akhirnya ikut juga, dan dia akhirnya sekali-sekali ikut, dan dia merasa terbantu, kayak kita lebih present, hidup ini present, nggak ke masa lalu udah berlalu, nggak bisa kita perbaikin, kita maafin, yang ada masa sekarang, masa depan belum ada gitu. Meditasi, yoga itu membantu aku. Jadi bahkan selama di Amerika ini hampir 3 bulan, 2 bulan aku udah nggak minum obat. Tapi aku Walaupun aku punya obat ya, maksudnya aku punya obat, tapi aku kalau kamu minum obat, actually kamu nggak bisa langsung tiba-tiba berhenti. ya enggak, karena aku udah nggak minum obat setiap hari, Mbak. Jadi kalau misalnya dulu kan setiap hari, kalau sekarang tuh aku bisa seminggu cuma sekali, seminggu 2 kali gitu. Aku udah mulai pinter tahu kondisi diri aku gitu. Terus aku bilang, aduh, aku udah 2 bulan nggak minum obat, nggak kenapa-napa ya gitu ya. Terus ya lanjutin aja kata dokter aku gitu. Karena mungkin aku meditasi, dok, mungkin itu membantu, dia bilang gitu. Mungkin, tapi aku selalu ada cadangan gitu, maksudnya kemana-mana aku bawa. Dan aku pakai oil sekarang yang living. Aku jadi promosi sebut merek. Yang Essential oil. Aku Boleh nggak tahu itu kirim membantu ke buat Anda. aku. Bantu buat aku. Boleh tahu nggak sih, maksudnya ketika kamu mengalami panic attack itu tuh hal kayak apa sih, yang bukan hal-hal ya, maksudnya contohnya itu seperti apa? Maksudnya orang awam kan bisa ngerti jadinya. Iya. Rasanya lu kayak sakratul maut gitu loh, Mbak. Kayak nyawa lu udah di ujung tanduk, udah mau dicabut itu. Dadanya sesek, nggak bisa napas, terus tiba-tiba dari kaki ke atas tuh kayak gini, geret gitu. Bener-bener itu menyeramkan banget kalau di aku ya. Itu menyeramkan banget, keringet dingin kayak udah nggak bisa napas. Parah. Misalnya kamu trigger dengan sesuatu, ada sebabnya, atau harusnya ada sebabnya, tapi dokterku bilang kalau kondisi aku tuh ya seperti yang tadi dibilang, aku kelihatannya senang-senangnya, tapi di dalamnya kan aku punya banyak masalah ya, baik masalah keluarga dan masalah lainnya, itu udah kayak benang kusut yang nggak bisa diurai. Jadi udah akumulasi dari aku nggak bisa merespon stres lagi gitu, jadi udah kusut gitu. Iya gitu. Makanya aku harus menjalani self healing hingga detik ini, karena mencari tahu sumber masalahnya yang mana, satu demi satu dirilis gitu hingga detik ini gitu. Karena nggak ada trigger yang bisa memicu yang tadi aku bilang, saat ini bisa aku panik gitu juga kalau tiba-tiba paniknya datang. Jadi bisa diundang nggak? Maksudnya bisa diundang. Maksudnya gini, umpamanya kita ada setan, takut gitu kan. Ada apa? Tapi itu takutnya kan takutnya real. Kalau kamu tiba-tiba itu harus ada penyebabnya, atau kamu diam aja tiba-tiba langsung kayak dapat? Bisa ada penyebabnya, yang tadi aku bilang, kalau aku kayak bawa mobil, itu hampir 100% pasti terjadi. Kalau sekarang aku mau panic attack, bisa aku undang panic attack datang pada aku. Datang pada aku. Iya, maksudnya aku bisa. Tapi ketika panik itu datang, aku merilis itu juga susah. Nggak sejago itu juga aku. Tetap gelagapan kayak orang kelelep. Berenang kelelep gitu, nggak bisa napas. Kalau aku boleh share pengalamanku, pada waktu aku panic attack itu, aku tuh sebenarnya udah punya anxiety akan satu hal. Dan maksudnya aku nggak sadar, ternyata permasalahanku itu terbawa ke alam bawah sadarku. Betul, alam bawah sadar. Waktu itu di saat aku mau resting, malah mau tidur. Tapi ternyata brain kita tuh belum istirahat ternyata. Keluarnya di situ. Jadi waktu itu aku karena pandemi, aku ada kemungkinan aku harus ngajar murid online. Aku paling nggak bisa kan, karena aku nggak bisa lah aku kalau harus ngajar online, ada anak-anakku di rumah gitu. Jadi aku tuh udah yang worried, khawatir. Takut duluan. Nah itu udah sesuatu yang udah aku pikirin di beberapa hari awal.
Udah ada antisipasi duluan. Nah, itu kayaknya hari semakin dekat aku harus bilang ke bosku, aku nggak bisa nih kayak begitu. Nah, jadi aku pikir oh ya udahlah nanti gue ngomong sama bos gue kan bisa ini, tapi ternyata enggak. Sama kayak kamu itu, kayak mau mati, nggak bisa. Iya betul. Iya, dan aku waktu itu bener-bener yang aku nggak tahu panic attack until ada temanku ngasih tahu karena suaminya juga gitu. Dan aku baru tahu. Nah, maksudnya ya udah yang take di BTP. Setelah itu sih kita kayak gue sama Alin tuh berusaha untuk kayak misalnya gue kan suka panikan gitu ya. Kayak kita sama-sama saling kayak nenangin gitu. Udah it's okay gitu. Karena dia tahu kalau dia nggak ikut peran di aku kayak begitu gitu. Karena karena kita punya creative thinking sendiri itu kan. Betul, imajinasinya tuh liar banget, udah mikirin aneh-aneh. Belum terjadi tapi kita udah mikirin wah, iya betul sekali. Nah, tapi sekarang suamiku juga udah ngerti gimana cara nanganin aku kayak dia tuh pijit kakiku tuh sekenceng-kencengnya biar teralihkan ke sakit nih kaki lu nih dipijit nih di refleksi. Pijit sakit. Iya gitu sakit perut sakit gitu kan. Dia habis itu dia kayak iya udah nih, atau enggak kadang dia suruh bilang udah lo peluk aja anak lo yang real anak lo di depan mata lo gitu. Tapi dia mengerti. Kalau dulu mah parah banget udah sampai dijelasin sama psikiater ini. Dia nggak ngerti deh pokoknya. Ya juga berubah mindset betul itu kan. Iya benar. Karena kan ini awam ya Mbak ya, maksudnya nggak maksudnya di keluargaku dan lingkungan sekitar nggak ada. Sekalipun ke teman dekatku yang sangat dekat sekalipun mereka nggak mau ngerti dan apa sih Lova gitu. Jadi mendingan gak usah cerita. Tapi it must be hard for you kan, karena kan kayak parah. Aku sih bersyukur ya aku dekat sama Dina kan sekarang. Maksudnya orang yang sungguh terbuka dengan dunia mental health. Iya. Saat aku cerita soal anakku, cerita soal challenge-ku, aku tuh divalidasi. Walaupun mungkin dia nggak ngerti juga awalnya. Cuman karena aku divalidasi kan, akunya juga jadi ngerasa lebih ke-accept sama teman ya kan, dan aku juga jadinya nggak going through this sendiri. Ya kan, jadinya aku ngerasa sih kalau kamu tuh pasti must be hard banget kalau misalnya even your close. Parah Mbak, parah. Sampai sekarang. Parah deh. Enggak. Kalau dulu tuh, ya itu tadi aku dikatain kayak nggak punya iman lu, kayak nggak beragama lu, takut mati lu, nggak ada apa-apa. Karena aku punya, kalau aku inget tuh ya, aku tuh sangat ketika kakekku meninggal zaman dulu, aku meninggal, aku tuh mungkin 2 SD, dan itu aku dijelasin secara detail proses dia meninggal gimana, detik-detik dia meninggal. Tiba-tiba opungku bilang, dadaku sakit kayak ketusuk-tusuk. Dan itu terjadi sama aku. Jadi kayaknya aku merekam itu dan aku takut itu kejadian sama aku. Dan makin parah, beberapa tahun lalu aku nemenin papaku di rumah dan papaku merasakan hal yang sama. Dan di rumah itu cuma ada aku berdua sama papa dan papaku kena serangan jantung dan di bypass jantung. Itu memperparah kondisi aku. Karena kayak baru trauma yang lama belum lewat nih, udah dapet trauma lagi. Dan kayak aduh, kakekku, papaku, gue nih bentar lagi kena gitu loh. Makin ke situ gitu. Tapi ya sekarang udah lebih ngerti gitu. Adekku mereka ngerti kondisi aku. Kayak misalnya sekarang adekku kan Michelle di sini. Kalau aku di rumah sendiri nggak ada orang, aku kadang juga aduh kayaknya gue udah mau panik nih gitu. Aku udah kalau panik udah mengintip-ngintip tuh aku udah tahu, udah paham nih kayaknya dia bakal datang gitu. Aku udah standby gitu. Terus dia langsung mau gue jemput kah atau apa, mereka udah lebih menghargai aku, membantu aku lebih aware, lebih lebih paham. Feel gitu, ini tuh. Iya. Benar-benar struggling. Iya. Even mamaku juga bilang, kenapa panik Kak? Obatnya nggak diminum. Mereka udah mulai, oh iya gitu, udah mulai ngerti ke arah situ gitu. Terus misalnya suamiku tanpa aku ngomong, kalau aku peluk dia gitu, kenapa lo panik gitu? Udah nggak apa-apa, dia udah ngerti juga sekarang, udah oke lah, nggak gimana. Dan sekarang juga semua orang udah mulai terbuka dengan masalah mental isu begini kan, makanya aku juga sering posting di Instagram atau di YouTube aku karena banyak banget yang mengalami anxiety disorder ini. Bahkan tau nggak yang nge-DM aku tuh badannya tegep-tegep polisi perwira lucu ya, lucu loh. Nah, karena kan
mental health itu nggak mengenal. Nggak, iya benar. Tapi merekanya tuh yang malu, tau nggak Mbak? Merekanya yang malu. Dia nyari di YouTube, nemu aku, terus mereka DM, Mbak, saya tuh polisi loh Mbak, saya tuh perwira loh Mbak, itu pangkatnya tinggi loh Mbak, sampai si Ruth bilang, hubungin Fah, kali kita dapat kerjaan. Iya. Opportunity. Cuan terus ya. Iya, gitu. Iya. Wow. But well, I'm glad kamu dari awal tuh udah bisa mengeducate orang, at least dari pengalaman kamu. Jadi ini sebenarnya mungkin kamu juga ada part orang juga menerima stigma ini tuh, bahwa stigma mental health itu nggak benar, bahwa memang it's very real. Dan kamu itu berapa tahun lalu kan kamu posting itu. Betul. Maybe nggak banyak pasti kan untuk influencer yang jadi ya yang mau dia kemukakan gitu kondisi dia seperti ini gitu. Aku bikin, pokoknya aku itu, jadi aku sebenarnya punya beberapa channel, ada namanya Say Bye to Anxiety, itu blog aku, YouTubeku juga ada. Maksudnya aku bikinin playlistnya untuk masalah kesehatan mental aku dengan psikosomatis anxiety disorder, GERD, asam lambung dan kawan sebagainya. Aku kasih ke mereka karena banyak banget, makin kesini nih orang makin tingkat stresnya kan makin tinggi. Jadi mereka makin banyak mengalami hal itu. Plus juga sebenarnya makin pintar juga karena kita ada sosial media. Iya. Jadi mereka lebih aware. Oh ternyata aku tuh ini toh. Aku juga nggak sendiri. Maksudnya ada orang lain. Dan lebih senang lagi kalau misalnya ternyata kita buat itu, mereka nge-DM aku tuh dan mereka merasa, Mbak terima kasih ya, aku ngerasa nggak sendiri. Aku tuh seneng gitu. Ternyata kayak sedikit banyak bisa membantu orang gitu. Itu kayak orang pinter kita ngobrol hari ini, saudara-saudara. Ini recehnya ngobrol yuk. Jadi FYI lebih dalam ya. Ini recehnya aja begini ya. Awalnya. Aku udah sakit. Katanya yang receh-receh aja ya Mbak. Oke. Iya. Nggak sudah jebakan recehnya ngobrol. Masalahnya kalau yang receh-receh kita tuh nggak lucu. Jatuhnya beda. Podcastnya kita jatuhnya beda. Iya. Ini nggak apa-apa. Ini lebih edukatif, lebih dalam, lebih deep, ngomongnya lebih dari hati ke hati. Iya, kita memang always fascinated, selalu tertarik sama perspektif orang yang berbeda. Betul. Karena kan apalagi sekarang ya sosial media dan lain sebagainya, orang tuh hanya melihat dari satu sisi kan. Kadang-kadang perlulah kita itu maksudnya ngasih tahu kalau kayak contohnya aku sama si Ruli kan, kita juga mau ngasih tahu ke teman-teman kita kalau we are just human being, kita tuh juga betul kita kayak gitu. Dan semoga sih podcastnya kita juga membantu orang tuh untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau kamu oke, ada dua. Aku minta kamu pesan apa sih dari kamu ke orang-orang yang mengalami struggle yang sama apapun itu. Yang kedua, buat orang-orang di sekeliling ini, ketika ada teman, saudara dan lain sebagainya itu yang mengalami hal itu, support macam apa yang mereka butuhkan. Oke, kalau aku buat teman-teman yang mengalami masalah kejiwaan apapun itu, nggak usah malu. Ini bukan hal yang tabu gitu menurut aku. Ini sama sepertinya dengan sakit flu gitu ya. Sakit apapun itu sama, bisa kita obati, bisa kita treatment, sembuh, bisa juga sembuh. Tapi kan kalau sakit flu juga bisa balik lagi kena sakit flu gitu ya. Gimana kita memaintain? Kita bisa mengontrol itu. Iya gitu. Aku kan juga tanya dokter. Karena ketika aku ke dokter, aku ngerasa, dok, aku bisa sembuh gak sih gitu? Sembuh ya bisa, tapi kalau kamu sakit flu juga kan bisa sembuh, terus balik lagi sakit kan gitu. Maksudnya ini bisa sangat terkontrol, bisa sangat kamu bisa beraktivitas balik lagi seperti normal, santai aja, relax aja. Maksudnya aku tahu ini gampang banget diomongin, santai aja, relax banget, tapi aku tahu, maksudnya gini, kalian gak sendiri. Aku bisa ngelewatinnya, kalian juga pasti bisa. Gak usah banyak worry, karena ketika aku juga sakit, aku tuh juga worry. Duh, gue kecanduan gak ya? Ginjal gue rusak gak ya? Jadi kita mau sembuh gitu ya, kasar kita mau sembuh. Tapi udah antisipasinya banyak banget. Padahal kan pinteran dokter daripada kita, kasarnya ya. Mereka kan lebih paham gitu. Ya, tapi itu bagian dari anxiety kamu juga. Yes gitu. Itu dia yang menghambat penyembuhan proses healing kita sebenarnya. Banyak banget ininya. Duh, kalau ini gimana, kalau ini enggak. Udah, pokoknya jalanin aja dan sabar. Karena ini
masalah seminggu 2 minggu. Ibarat kata nih otak kita nih konslet gitu ya, benang kusut harus kita urai satu-satu. Jadi itu proses. Aku hingga 8-9 tahun nggak detik ini aja masih berproses gitu, nggak ada yang instan. Dan buat teman-teman yang mungkin saudaranya, suaminya, orang-orang terdekatnya yang mengalami hal ini, jangan dijudge, jangan dia dijudge nggak punya iman, nggak punya agama, dia makin down, dia makin rapuh. Dirangkul aja, dirangkul. Kalau dia mau dibawa ke dokter, temenin aja ke dokter, disupport. Kalian nggak perlu mengerti rasanya gimana, tapi support aja, dengerin, coba mengerti gitu. Karena pasti diceritain juga mereka nggak bakal kepikiran karena nggak ngerasain. Gitu. Kalau aku simpulkan adalah satu aja, yaitu be kind to yourself. Betul. Be kind to yourself. Ketika kamu mengalami hal-hal yang susah, perasaan lu tuh valid. Betul. Dan buat kita, ketika kita ada teman-teman yang atau saudara mengalami hal yang sama, just be kind juga. Mereka. Dengerin aja, karena mereka cuma butuh didengerin. Exactly. Disupport. That is the least and the best thing that we could do for other people. Yeah. And to ourselves, kan? Betul. Oke, ini mau cepat. Kita mau tutup aja dulu hari ini. Oke. Thank you banget, Bova. Ya, tapi sama-sama. Thank you. Mau tutupnya fun-fun dulu ya, sebentar. 3 hal yang orang lain nggak tahu tentang Elva. Tentang aku. Tentang lo. Satu kata aja. Super males. Yes. Pinter cari duit. Orangnya nggak tegaan, kasianan sama orang. Kadang suka dibegoin jadinya karena kekasianan. Oke, thank you ya Pak. Thank you Mbak Dina, Mbak Uwi. Sampai ketemu, bye-bye. Oke, bye. Bye. Gak enak banget sih ininya. Anyways, bye.